Kenapa demikian? Karena kita sadari bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muslim, tetapi masih memilih-milih ketaatan. Ketaatan yang sekiranya menguntungkan mereka, ketaatan yang sekiranya tidak merugikan mereka, maka mereka kerjakan. Tetapi sebahagian perintah Allah mereka tinggalkan. Bahwa sesungguhnya hal ini, kata Allah, diabadikan dalam surat An-Nisa 150-151, bahwa mereka orang-orang yang memilih-milih ketaatan, mereka memilih-milih melaksanakan perintah, mukmin kepada sebahagian isi kitab dan yakfur kepada sebahagian lagi, maka kata Allah mereka adalah innal kafirina haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, orang-orang kafir yang tulen, orang-orang kafir yang betul-betul, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa terus berusaha di dalam setiap saat, setiap langkah, setiap nafas, setiap detik kita berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita manusia ini hanyalah makhluk yang fana. Kita manusia ini hidup sementara di buminya Allah. Maka kalau kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka sungguh ruginya kita. Karena sesungguhnya surganya Allah tidak mampu kita beli dengan ibadah kita. Surganya Allah tidak mampu kita beli dengan apa yang kita lakukan, dengan salat kita, dengan saum kita, infak kita. Tetapi jannahnya Allah akan kita miliki dengan ketaatan yang kita laksanakan, dengan ketaatan yang terus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil huda wa rahmah al-mab'uuthi bi kitabi wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradat Allah. Di siang hari ini disertai rahmat Allah yang turun,
kita dimampukan oleh Allah untuk menghadiri salah satu undangan, salah satu perintah Allah, melaksanakan salah satu syariat Allah dari begitu banyak syariat-syariat yang telah diwajibkan kepada kita, yakni melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, pahlawan revolusi Islam, uswah bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua yang senantiasa terus berusaha agar tetap istiqomah di dalam melaksanakan risalah-risalahnya. Ikhwatul iman rahimakumullah, tidak bosan-bosannya di mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, wabil khusus bagi khatib pribadi, umumnya bagi jamaah semuanya. Marilah kita bersama-sama agar senantiasa selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, senantiasa melaksanakan semua perintah Allah tanpa membeda-bedakan satu perintah dengan perintah yang lainnya, dan senantiasa kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa menjauhi semua larangan-larangan Allah tanpa membeda-bedakan satu larangan dengan larangan yang lain. Kenapa demikian? Karena kita sadari bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengaku dirinya mukmin, mengaku dirinya muslim, tetapi masih memilih-milih ketaatan yang sekiranya menguntungkan mereka, ketaatan yang sekiranya tidak merugikan mereka, maka mereka kerjakan, tetapi sebahagian perintah Allah mereka tinggalkan. Bahwa sesungguhnya hal ini, kata Allah, diabadikan dalam surat An-Nisa 150-151, bahwa mereka orang-orang yang memilih-milih ketaatan, mereka memilih-milih melaksanakan perintah, mukmin kepada sebahagian isi kitab dan yakfur kepada sebahagian lagi, maka kata Allah mereka adalah innal kafirina haqqan. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, orang-orang kafir yang tulen, orang-orang kafir yang betul-betul, kata Allah. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa terus berusaha di dalam setiap saat, setiap langkah, setiap nafas, setiap detik kita berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita manusia ini hanyalah makhluk yang fana. Kita manusia ini hidup sementara di buminya Allah. Maka kalau kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka sungguh ruginya kita. Karena sesungguhnya surganya Allah tidak mampu kita beli dengan ibadah kita. Surganya Allah tidak mampu kita beli dengan apa yang kita lakukan, dengan salat kita, dengan saum kita, infak kita. Tetapi jannahnya Allah akan kita miliki dengan ketaatan yang kita laksanakan, dengan ketaatan yang terus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwa sesungguhnya Rasul telah menginformasikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, sesungguhnya umatku semuanya akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, qalu may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang tidak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, kata Rasulullah, pasti dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang durhaka kepadaku, siapa yang tidak mau mentaatiku, maka sesungguhnya dia sudah tidak mau masuk surganya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ikhwatul iman rahimakumullah, tentunya ketaatan ini tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Ketaatan itu tidak bisa datang begitu saja, tetapi ketaatan bisa kita laksanakan manakala ada yang kita taati. Ketaatan hanya bisa kita laksanakan manakala ada orang yang kita taati. Tidak bisa ketaatan datang begitu saja.
Maka ketaatan yang mutlak kata Allah, walillahi ma fis samawati wal ard walahuddin wasiba. Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah, tetapi ada ketaatan yang lain yang menunjang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita hanya mengatakan, oh saya cukup iman kepada Allah saja. Orang-orang musyrik juga sama. Orang-orang musyrik ketika ditanya oleh Allah, "May yarzuqukum minas samawati wal ard?" Siapa yang menurunkan rizki dari langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan dan kematian, menjadikan siang dan malam? Sayaqulun Allah. Mereka mengatakan itu semuanya adalah Allah, tetapi mereka tidak bertakwa. Hari ini banyak orang seperti itu. Mereka mengatakan iman kepada Allah, taat kepada Allah, tetapi mereka tidak taat kepada Rasulnya. Maka orang-orang seperti itu, ulaika humul kafiruna haqqa, kata Allah. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka tidak ada ketaatan kecuali ada yang ditaati. Siapa yang ditaati? Tentunya itulah pemimpin. Maka tidak akan ada ketaatan tanpa adanya kepemimpinan. Maka tidak akan ada kepemimpinan tanpa adanya al-jamaah. Dan satu-satunya jamaah yang hak di sisi Allah adalah al-Islam. Maka diabadikan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan dalam asarnya, la islama illa bil jamaah. Tidak akan ada Islam, tidak sempurna keislaman seseorang illa bil jamaah, kecuali dia berjamaah. Insya Allah di sini lingkungan pondok pesantren paham tentang bahasa Arab. Ketika Allah mengatakan illa itu tidak ada lagi. Maka kalau Sayyidina Umar mengatakan la islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kecuali berjamaah. Maka kalau ada orang yang Islam dia tidak berjamaah, patut dipertanyakan keislamannya. Karena tidak ada lagi. Maka la jama'ata illa bil mimarah, kata Sayyidina Umar. Tidak ada jamaah kecuali ada pemimpinnya. Bohong kalau orang mengatakan kami bersatu tetapi tidak ada pemimpinnya, kami berjamaah tapi tidak ada pemimpinnya. Maka adanya jamaah mesti ada satu kepemimpinan. Dan pemimpin ini tugasnya, fungsinya seorang pemimpin adalah melaksanakan aturan-aturan. Kepemimpinan di dalam Islam adalah melaksanakan aturan-aturannya Allah. Maka ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Yang tugas khalifah adalah mengatur dunia, mengatur bumi ini dengan aturan-aturannya Allah. Mustahil aturan Allah akan tegak tanpa ada seorang pemimpin. Hari ini banyak orang yang menyepelekan, agak penting itu pemimpin. Yang penting kita sholat, zakat, saum. Memang ada sebagian syariat Allah yang bisa kita laksanakan secara infiradi, tetapi banyak syariat-syariat Allah yang hanya bisa dilaksanakan dengan cara berjamaah dan kepemimpinan. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bertakwa kepada Allah, meningkatkan taat kepada Allah dengan kita melaksanakan taat kepada Rasul dan kepada ulil amri. Itulah 3 ketaatan yang harus kita sempurnakan. Satu saja hilang maka tidak sempurna. Karena Allah abadikan dalam surat An-Nisa 59. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Maka satu saja ketaatan tidak kita laksanakan, maka gugur keimanan kita. Satu saja ketaatan kita tinggalkan, maka telah keluar kita dari keislaman. Maka kata Rasulullah, man kharaja minal jama'ati qida sibrin, siapa yang keluar dari ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ketaatan kepada ulil amri, siapa yang keluar dari al-jamaah barang sejengkal saja, faqad khala'a min unuqihi ribqatal Islam, sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan kita ini tidak salah dalam menempatkan ketaatan. Karena kita pahami bersama, kalau kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah, senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa mentadaburi Al-Quran, ternyata ada orang-orang yang nanti di hari kiamat
diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari nanti di hari kiamat dibulak-balik wajah mereka di atas api neraka. Qalu, mereka berkata, ya laitana, seandainya kami dahulu ata'na Allah wa ata'na Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang terhambat untuk taat kepada Allah? Kenapa ada orang yang terhalang untuk taat kepada Allah? Padahal lisannya senantiasa mengucapkan kami cinta kepada Allah, kami cinta kepada Rasulullah. Bahkan setiap saat dia bersolawat kepada Rasulullah, senantiasa dia berdoa kepada Allah untuk kecintaan kepada Rasulullah. Tapi dia terhalang dengan ketaatannya. Oh, ternyata mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, Rabbana, ya Rabb kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya kami telah mentaati pembesar-pembesar kami. Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami di dunia, wa kubara'ana, dan ulama-ulama kami, fa'adallana sabila, mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Qalu, mereka berkata, atihim diufain ya Allah, timpakan kepada mereka 2 kali lipat siksaan minal azab, dari siksaanmu, wala'nan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar ya Allah. Itulah penyesalan orang-orang yang ketika di dunia mereka salah menempatkan ketaatan. Yang harusnya mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, pemimpin di dalam kehilafahan, pemimpin di dalam pemimpinan Islam. Tetapi mereka menempatkan ketaatan di luar itu. Mereka menempatkan ketaatan yang tidak semestinya. Maka nanti di hari kiamat wajah mereka dibulak-balik di atas mereka. Penyesalan yang tidak artinya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Maka ketaatan kepada ulil amri ini tidak mutlak seperti taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Butuh syarat. Apa syaratnya taat kepada ulil amri? Sepanjang tidak memaksiati Allah. Itu saja cukup. Sepanjang tidak memaksiati Allah dan Rasulnya, wajib kita sami'na wa ata'na. Maka setiap instruksi yang diberikan oleh ulil amri kita, jangan kita banyak tanya. Cukup tanya kita, maksiat enggak? Kalau tidak maksiat lanjut, maksiat jangan. Itu saja cukup. Maka kalau kita meningkatkan ketaatan kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, yakin pertolongan Allah segera turun. Maka pertanyaannya, kenapa sampai hari ini pertolongan Allah belum juga turun? Oh, mungkin ternyata di antara kita belum betul-betul taat kepada ulil amri kita ini. Ketika ulil amri kita menginstruksikan ABC, kita masih menerjemahkan instruksi-instruksi itu. Yang seharusnya instruksi ini kita amalkan, yang seharusnya instruksi ini kita jalankan, kita masih menerjemahkan masing-masing, kita masih menafsirkannya masing-masing. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, di sela-sela doa kita, di sela-sela zikir kita, di sela-sela munajat kita, mari kita senantiasa berdoa untuk kebaikan khalifah kita, berdoa untuk kebaikan wil amri kita, dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah ini, jamaah khilafatul muslimin, yang mudah-mudahan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa terus berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Karena kita tidak mau ketika kita melaksanakan sesuatu yang memang melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, itulah khutbah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa terus meningkatkan ketaatan kita, senantiasa kita meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.